Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Ramadhani dengan NIM M1D1200019. Sekarang saya berada di semester 3 pada mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan tahun ajaran ganjil 2021 sampai 2022. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mikrobiologi lingkungan untuk penilaian UAS. Di sini temanya yaitu peranan mikrobiologi dalam remediasi. Dan saya mengambil judulnya bioremediasi tanah yang tercemar logam berat. Latar belakang yang menyebabkan tanah tercemar logam berat yaitu dikarenakan saat ini semakin bertambahnya pabrik industri untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Nah, pabrik industri ini menghasilkan suatu limbah dalam jumlah yang besar yang jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran itu merupakan masuknya atau keluarnya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, atau penurunan kualitas dikarenakan kegiatan manusia atau proses alam, atau kualitasnya menurun sehingga tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi limbah yang dihasilkan oleh pabrik itu mengandung berbagai unsur yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu logam berat. Nah, logam berat ini ada yang secara alami di dalam tanah dan dapat bertahan lama di tanah dan badan air tanpa mengalami dekomposisi, sehingga jumlahnya itu berangsur-angsur meningkat setiap tahunnya. Jadi limbah ini, khususnya limbah yang mengandung B3 itu harus diolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diolah atau disimpan di lokasi khusus untuk limbah. Sayangnya, kebanyakan limbah yang dihasilkan dari pabrik itu banyak mereka buang sembarangan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan khususnya pada tanah. Jadi, sebaiknya kalau misalnya limbah-limbah dari pabrik itu harus dikelola dengan baik atau tidak disimpan di tempat khusus pembuangan limbah. Untuk menanggulangi masalah pencemaran tersebut, maka perlu dilakukan suatu usaha pembersihan yang biasanya disebut dengan remediasi. Remediasi dari tanah yang tercemar oleh logam berat dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara kimia, fisika, dan biologi. Remediasi secara biologi disebut dengan bioremediasi. Lalu, apa itu bioremediasi? Menurut Coxon, bioremediasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan proses biologi untuk mengolah tanah, air tanah, dan lumpur atau limbah padat yang terkontaminasi bahan-bahan kimia berbahaya. Pada bioremediasi ini lebih diarahkan pada penggunaan mikroorganisme untuk membersihkan senyawa pencemar lingkungan dengan mekanisme proses peruraian, degradasi, detoksifikasi, dan penyerapan. Berbicara mengenai bioremediasi, tentunya kita akan membicarakan teknologi bioremediasi. Jadi, teknologi bioremediasi itu dirancang untuk menciptakan lingkungan yang terkendali, di mana mikroorganisme dapat menghasilkan enzim yang sesuai untuk proses degradasi. Bioremediasi itu dapat terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia, akan tetapi prosesnya akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi diperlukan campur tangan manusia dan kemajuan teknologi, khususnya di bidang bioteknologi, supaya prosesnya itu lebih cepat dan baik. Tanpa adanya enzim yang mampu mengkatalisis reaksi degradasi, dibutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kesetimbangan. Beberapa enzim memerlukan kofaktor, yaitu senyawa kompleks dengan kapasitas katalit aktif yang terbentuk dari kombinasi senyawa non-protein dan protein tidak aktif. Jadi kofaktor itu merupakan ion logam seperti Fe3+, CO2+, Cu2+, Mg2+, Mn2+, Ca, dan Zn. Secara umum, bioremediasi itu dapat dilakukan dengan menstimulasi populasi mikroorganisme indigenous atau biostimulasi dan menambahkan populasi mikroorganisme exogenous atau bioakumulasi. Keberhasilan peningkatan biologis dapat diukur dengan peningkatan jumlah mikroorganisme yang berperan dalam proses degradasi. Hampir semua mikroorganisme yang ditambahkan tidak dapat bertahan sampai beberapa strain resisten diperoleh di lingkungan baru yang mengandung senyawa beracun. Dalam mendapat penelitian yang tahan dilakukan dengan cara pengkayaan selektif, penggunaan produk mikroorganisme komersial dan rekayasa genetika mikroorganisme.
Pengkayaan selektif itu merupakan metode yang umum digunakan untuk meningkatkan populasi mikroorganisme tertentu dari suatu inokulum atau sumber mikroorganisme. Jadi sumber mikroorganisme tersebut dapat berasal dari suhu, air tanah maupun tanah yang tercemar, tempat di mana limbah tersebut berasal, dan bisa juga diperoleh dari fasilitas pengolahan limbah. Selanjutnya, mikroorganisme yang digunakan. Berbicara mengenai mikroorganisme itu meliputi virus, bakteri, jamur, protozoa, dan lain-lainnya. Mikroorganisme memainkan peran penting dalam pengelolaan lingkungan. Pseudomonas sp dan Bacillus sp merupakan genus yang berperan sangat penting dalam penguraian polutan. Bacillus subtilis dapat dikembangkan menjadi mikroorganisme yang mempunyai kemampuan mengimobilisasi logam berat pada limbah industri yang banyak mengandung logam berat. Demikian pula dengan Pseudomonas sp. Dalam mengatasi senyawa pencemar mengandung logam berat seperti pada limbah electroplating, digunakan mikroorganisme yang dapat menggunakan logam berat sebagai nutrien atau hanya menyerap logam berat tersebut. Menurut Budianto, mikroorganisme yang dapat mendegradasi logam berat adalah Thiobacillus peroxidans dan Bacillus subtilis. Selanjutnya, aplikasi bioremediasi. Bioremediasi dapat diaplikasikan pada masalah lingkungan yang bervariasi dan dapat dilakukan secara langsung pada lahan yang tercemar atau disebut dengan in situ, dengan memindahkan lahan untuk dilakukan pemulihan lahan di suatu wilayah khusus dengan perlakuan composting, perlakuan fase padat, dan dapat menggunakan bioreaktor di atas tanah. Nah, untuk tanah yang tercemar biasanya itu sering dilakukan pengolahan fase padat, di mana menempatkan tanah tercemar pada suatu wadah yang semua kondisi prosesnya itu dapat diatur seperti suplai oksigen, inokulum mikroba, suhu, kelembapan, dan pH. Kondisi lingkungan ini dimanipulasi untuk memaksimalkan proses degradasi senyawa beracun oleh mikroba. Penambahan asam atau basa diperlukan bila pH tanah jauh dari kondisi netral. Jadi perlakuan fase padat itu disebut dengan bioreaktor. Nah, bioremediasi ini dilakukan secara langsung pada lahan yang mengalami pencemaran yang sangat luas. Modifikasi bioremediasi land farming dapat dilakukan dengan perlakuan tanah, meningkatkan intensitas penyiraman, proses aerasi, penambahan nutrien berupa kompos atau bahan-bahan lain seperti serbuk kayu, yang mana dalam uji coba itu terbukti bahwa efektif dengan mempercepat pemulihan tanah dalam waktu hanya beberapa bulan. Adapun pelaksanaan proses bioremediasi membutuhkan hal-hal yang penting seperti pertama, adanya mikroorganisme yang melaksanakan proses transformasi dan mampu menghasilkan enzim yang dapat mendegradasi atau mendetoksifikasi bahan beracun yang diolah. Kedua, adanya substrat yang dikenali dan dapat digunakan sebagai sumber energi dan akseptor elektron karena mikroorganisme memperoleh energi dari reaksi-reaksi yang berlangsung. Ketiga, kelembaban yang cukup, pH dan suhu yang sesuai. Dan keempat, ketersediaan nutrien untuk mendukung pertumbuhan sel mikroba dan produksi enzim. Selanjutnya, mekanisme penghilangan logam oleh mikroorganisme. Proses penghilangan ion logam berat oleh mikroorganisme ini umumnya terdiri dari dua mekanisme yang melibatkan proses active uptake dan passive uptake. Passive uptake dikenal dengan istilah proses biosorpsi. Proses ini terjadi ketika ion logam berat mengikat dinding sel dengan dua cara yang berbeda. Pertama, pertukaran ion di mana ion monovalen dan divalen seperti Na, B, Mg, dan Ca pada dinding sel yang digantikan oleh ion-ion logam berat. Dan kedua adalah formasi kompleks antara ion-ion logam berat dengan gugus fungsional seperti karbon, amino, tiol, hidroksi, fosfat, dan hidroksi karbosil yang berada pada dinding sel. Sedangkan active uptake dapat terjadi pada berbagai tipe sel hidup. Mekanisme ini secara simultan terjadi sejalan dengan konsumsi ion logam untuk pertumbuhan mikroorganisme atau akumulasi intraseluler ion logam tersebut. Nah, perlakuan bioremediasi itu terhadap tanah yang tercemar dilakukan dengan cara ex situ yang dibuat tanah tercemar limbah buatan itu dengan timbunan yang mengandung limbah electroplating. Berdasarkan dari penjelasan tadi, adapun kelebihan dari bioremediasi ini yaitu
Prosesnya alami sehingga mudah diterima oleh publik sebagai cara untuk memulihkan lingkungan yang tercemar, khususnya tanah. Selain itu dapat digunakan untuk mendegradasi limbah yang berbahaya dan beracun menjadi tidak berbahaya. Dapat merusak dengan sempurna polutan yang berbahaya dan beracun. Jadi dapat dilakukan langsung pada tanah yang tercemar sehingga tidak perlu adanya transportasi. Sedangkan kekurangannya, aplikasi ini hanya untuk senyawa yang dapat terdegradasi oleh makhluk hidup, terutama mikroorganisme, karena tidak semua senyawa cocok untuk proses biodegradasi yang lengkap dan cepat. Jadi dikhawatirkan produk ini persisten atau lebih toksik daripada senyawa asalnya. Berikut adalah referensi dari materi yang saya jelaskan tadi. Terdapat 2 buku dan 3 jurnal. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi tadi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I probably visit where Katrina hit, and damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Every time I close my eyes, what you see, what you see.